dalam kurung KBBI bentuk terikat yang menekankan makna kata yang di depannya. Dalam contoh di atas, kata adalah menerjemahkan kata Yunani emi dalam bentuk lampau. Iya. Ada, koma, sudah ada. Ya. Yang ditekankan ialah adanya atau hadirnya firman. Ya, dalam Yunani logos. Iya. Logos ini pinjaman dari Philo. Philo ya. Ya. Sejak awal penciptaan, TB2 mengganti adalah menjadi sudah ada untuk memperjelas makna emi dalam bentuk lampau itu. Iya. Ya. Jadi saat ini revisi ini lagi berkawan sama KBBI ya. Ya. Makanya pakai KBBI. Ya. Oke, lanjut. Tad. Saya mengharapkan tadinya ada memperjelas Helenisme gitu misalnya. Ya, tapi nggak ada rupanya nggak berani. Tad. Gulung tikar nanti nggak laku tuh. Oke ya, ini saya lewat dulu. Ya. Nah ini menarik nih. Nah kalau ini perlu saya zoom nih. Ya, saya ikut-ikutan zoom deh tentang apa nih? Babi. Wah nih teman-teman nih ya, tentang babi nih. Saya perlu iniin juga nih dikit. Udah fokus? Kebaca? Saya geser dikit deh biar atau di sini aja. Keren ya. Di sini aja. Maklum nih pemirsa, anak desa masuk studio BOB begini nih. Kameranya dipegang-pegang. Nah, ini Imamat 11 7 sampai 8 ya. Yang mana tuh? Ini. Di TB demikian juga babi hutan. Ingat nggak kalau sebelum TB? Iya. Sebelum TB babi. Ini cuman babi, nggak ada hutannya. Terus dalam TB jadi babi hutan. Di TB berubah menjadi babi hutan. Ya. Ya. Karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersalah panjang, tapi tidak memamah biak, haram ya. Perhati ini, haram ini ditebelin nih. Itu bagimu, daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Ya. Ini perhatiin lagi, haram. Ya. Jadi haram di dalam TB itu bagimu. Gitu di ya. dalam TB semuanya haram kecuali babi hutan, gitu kan? Semuanya haram. Terbalik. Babi hutan haram, babi ternak tidak haram dalam TB. Lanjut, Tad. Ya. Ada yang nanya tuh, emangnya ada babi kota? Kata ada peternakan. Ada yang peternakan. Ya. Terus TB2, lihat perhatiin nih. TB2 berubah menjadi begini. Babi. Nah, hutannya hilang. Jadi balik lagi ke babi nih. Yeah. Balik lagi ke sebelum TB. Babi juga najis bagimu karena babi memang berkuku belah, kukunya bersalah panjang, tetapi tidak memamah biak. Daging binatang-binatang itu jangan kamu makan atau sentuh bangkainya. Semuanya itu najis bagimu. Ini ada tulisan ya, jangan kamu makan ya. Ya. Kalau jangan kamu makan, berarti babi itu makanan bukan? Makanan, nggak boleh itu. Kan jangan kamu makan. Nggak boleh, udah Mailai. Kalau jangan kamu makan, berarti babi itu makanan bukan? Makanan. Kok makanan? Lah orang jangan Nggak, dimakan. maksudnya makanan tapi jangan dimakan gitu, yang merevisi TB-nya kan? Enggak dong. Oh, maksudnya bicara TB2 doang nih? Kalau bilang jangan kamu makan, berarti babi ini makanan bukan? Bukan. Iya, jadi itu Gitu. ya teman-teman noten, babi itu bukan makanan ya. Kalau Karena ada kalimat begini. Karena perintah dari LAI jangan dimakan, disentuh aja nggak Kalau ada boleh. kalimat begini. Kotoran itu najis bagimu. Ya, jangan kamu makan. Berarti kotoran itu makanan bukan? Bukan. Nah, itu makanya. Iya, ini tuh teman-teman ya, clear ya. Ini yang perlu kita ingatkan saudara-saudara kita Kristen nih. Alasannya LAI ini, baca alasannya LAI ini. Sistem kekudusan dalam pandangan Israel kuno membedakan antara yang najis dan yang tahir. Dalam bahasa Ibrani, pembedaan ini diungkapkan terutama dengan istilah tame atau najis dan tahor atau tahir. Manusia dan benda-benda yang tahir dapat menjadi najis bila bersentuhan atau berbaur dengan yang najis, misalnya jenazah atau bangkai. Ya. Pembedaan antara yang najis tame dan yang tahir tahor berlaku tetap di antara binatang-binatang tertentu. Imamat 11. Binatang yang digolongkan sebagai yang najis tame tidak boleh dimakan atau dipersembahkan kepada Tuhan. Hanya binatang yang tahir atau tahor yang boleh dimakan atau dipersembahkan. Ya. Tapi seru Bahasa tuh, Ibrani menggunakan istilah yang sama tame untuk binatang yang najis dan juga untuk manusia serta benda-benda yang najis karena bersentuhan dengan bangkainya. Seperti contoh berikut. Imamat 11:31 itulah semua yang haram diganti menjadi najis. Iya. Gitu. Nah, Tapi kira-kira nanti
para pemakan babi nggak mau beli TB2 atau pura-pura nggak tahu. Masih boleh kok, yang nggak boleh itu babi iya. hutan. Enggak, Iya, ini iya. TB2 nggak ada itu, saya pegangnya TB gitu, nggak ada yang mau beli. Ternyata nggak laku nih TB2. Makanya karena babi nggak boleh dimakan katanya, bisa nggak laku tuh. Lo kalau yang TB juga jangan kamu makan. Kalau yang di TB jangan kamu. Ya ada nih jangan Ada. kamu makan. Iya sama. Tapi Sama. babi hutan kalau Tapi di babi TB. hutan. Kalau di TB Maksudnya jadi kalau ada babi hutan kan ada pembedaan babi peternakan. Iya, gitu. Kalau ini cuma babi doang. Mm-mm. Berarti semua babi. Iya. Babi hutan nggak boleh, babi kota peternakan juga nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Au alap aduh. Ya. Jadi cukup jelas masalah babi. Ini ada. Ini sih selingan aja lah. Bilangan 4 ayat 8. Di atas semuanya itu mereka harus membentangkan sehelai kain kirmisi lalu menudungnya dengan tudung dari kulit lumba-lumba. Dulu yang TB menerjemahkan dengan kulit lumba-lumba. TB2 di atas semuanya itu mereka harus membentangkan sehelai kain merah tua menudunginya dengan tudung dari kulit halus. Kulit halus. Iya. Maksudnya apa nih, lumba-lumba sama halus, kenapa perbedaan, ada diceritain nggak? Ini ada keterangan dari arti kata takas dalam bahasa Ibrani tidak diketahui lagi. Berbagai interpretasi telah diusulkan mengenai kulit takas dan seterusnya lah. Nah, Tapi berarti kenapa dulu dia nerjemahinnya lumba-lumba kalau nggak diketahui? ya kan namanya penerjemahan kan pilihan kata-kata penerjemah. Oh, mungkin karena lumba-lumba dia pernah Iya. pegang tadi Ancol Iya. halus, kulitnya halus. Saya juga, ya mungkin ya. Iya. Enggak, saya juga bingung apa orang Yahudi pernah ngeliat lumba-lumba gitu di mana ya? Harusnya lindung, belut. Lindung. Belut lebih licin, halus. Nah ini juga menarik nih. Di Yohanes 9 ayat 35 sampai 36 dan 38. Oke. TB Yohanes 9 35 36 dan 38. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia? Tuhan. Pakai H ya. Supaya aku percaya kepadanya. Katanya aku percaya Tuhan gitu. Iya. Jadi pakai Tuhan. Iya. Yang TB2, kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia? Tuhan. Oh, hanya dibuang sekarang. Hanya dibuang. Iya. Supaya aku percaya kepadanya. Katanya aku percaya Tuhan. Nah, tapi Tuhan yang keduanya tetap Tuhan. Nah, ini kita baca keterangannya nih. Iya. Kata Kyrios dalam bahasa Yunani dapat berarti Tuhan, majikan, pemilik, Tuhan. Tuhannya di bawah lagi. Ada Tuhannya, iya. Aduh. Ya ini betul. betul. Ini betul. Cuman permasalahannya kan setiap ada kata Kyrios atau Kyrios yang ditujukan untuk Yesus, yang di TB kan semuanya menjadi Tuhan. Oke. Gitu. Nah, Karena sekarang Pilatus kan kurios juga ya tadi. iya. Nah, seperti dalam contoh di atas, lebih wajar bila orang buta yang belum mengetahui identitas Yesus menyapa dia sebagai Tuhan. Dan kemudian ketika ia bicara kepadanya, sapaan itu diterjemahkan sebagai Tuhan gitu. Iya. Ya wajar juga, orang buta belum pernah melihat orangnya kayak gimana, begitu ketemu kok bisa nyebut Tuhan gitu, dari mana gitu kan. Betul, itu di situ kuncinya. Tapi sebenarnya kurang lebih sama kasusnya dengan Paulus. Waktu Saulus melihat cahaya dan mendengar suara, kok dia bisa-bisanya langsung menyebut Tuhan gitu. Tahu dari mana tuh Tuhan gitu. Iya. Ya kan? Oke ya. Padahal dehidrasi, kekurangan air di padang gurun. Lanjut ya. Berarti masalahnya tadi tentang kurios, kalau untuk Yesus jadikan Tuhan, kurios yang lain nggak pernah Tuhan gitu ya. Iya. Pilatus nggak konsisten kalau menerjemahin. Pokoknya selain Yesus semuanya jadi Tuhan. Tuhan. Kalau Yesus Pokoknya jadi Yesus Tuhan. harus Tuhan gitu. Dulu yang di TB ya, tapi yang di TB2 nih sepertinya ada malu-malu kucing. malu-malu kucing gitu ya. Malu-malu kucing. Ya, oke. Nah ini tadi roh Allah yang saya bacain ya di Kejadian 1-2. Saya nggak usah bacain semua nih ya, tapi nanti akan saya tunjukkan hal-hal yang menarik kalau kita sudah buka Bible-nya, Tat. Iya, siap. Ya, kita nggak Ini aja Tan, bisa istirahat. kita nggak nemu di sini soalnya. Nah ini ada nih di 2 Tawarik nih. Ngomongnya. Di 2 Tawarik. Ya. Ini ada kata-kata 22. Ada keterangan begini. Menurut beberapa terjemahan kuno, terjemahan lain 42 menurut teks Masoret.
Berarti kalau begitu LAI tidak menerjemahkan dari Masoret. Ya. Ambilnya dari mana dia kalau nggak dari Masoret? Ada dijelaskan nggak? Ya kan dokumennya macam-macam. Ada yang Septuaginta, Iya, ada Masoret, iya. nanti ada Textus Receptus gitu. Iya. Nah ini nanti kita buka di Bible-nya langsung nih ya, dan kita nanti bandingkan gitu ya. Kita Mau istirahat dulu biar saya ngomong. enggak, belum perlu. Bentar. Oke, ini kita selesaikan dulu aja ini, baru nanti kita masuk ke Bible-nya nih. Ya ini catatan-catatan. Ini perjanjian baru ya. Lebih menarik nanti pada waktu kita buka Bible-nya aja. Nah ini ayat yang paling terkenal nih, Tat. Apa tuh? 1 Yohanes 5 ayat 7. Wah, udah. Nah ini ada keterangan begini. Komo itu kebanggaannya Umi Dini. Nah ini ada keterangan begini. 1 Yohanes 5:7. Naskah-naskah dari era sesudah perjanjian baru memuat. Nah ini dalam kurung ya. Di dalam surga Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ada pula 3 yang memberi kesaksian di bumi. Ya ini dalam kurung nih ya. Iya. Kita baca yang artinya dalam kurung itu apa. Siap. Isinya begini nih. Ini bicara masih TB ya, belum Ya. TB2 ya. Enggak, ini dalam TB2. TB2 yang udah dikasih. Ini di dalam buku penjelasan ini. Oke, siap. Keterangan nih ya, teks Masoret yaitu teks Ibrani yang dilestarikan turun-temurun oleh para penyalin yang sangat setia menjaga ketepatan naskah kitab suci Ibrani. Nah, ini yang terakhir nih. Tanda kurung tegak ya yang dipakai dalam 1 Yohanes 5:7 ini, dan ada ayat-ayat yang lain yang menggunakan ini. Ya. Dalam perjanjian baru TB2, teks-teks yang ditandai dengan kurung tegak tidak terdapat dalam beberapa naskah kuno. Tahu nggak maksudnya gimana? Ya, naskah-naskah yang tertua itu nggak ada, cuma catatan pinggir. Ratusan tahun kemudian catatan pinggir itu disisipkan jadi katanya firman Jadi, Tuhan. Jadi kalau di naskah kuno nggak ada, terus tahu-tahu di naskah yang belakangan ada, itu artinya ayat apa? Ayat ini tidak asli, to be politically correct, ngomongnya nggak boleh palsu, tak? Oh, iya, Ayat iya. ini tidak asli. Emang kalau Coba. tidak asli itu apa? Coba Iwan Villa yang di live chat, Ustadz Donditan tanya, ayat ini tidak asli. Tidak asli artinya apa? Coba kita tanya, kita Ya. baca aja, Tan, nggak boleh Oke, menafsirkan. ini adalah isi dari buku penjelasannya. Lebih menarik nanti pada waktu kita langsung buka Bible-nya. Oh, ternyata udah banyak yang jawab nih. Tidak asli sama dengan palsu katanya. Oh gitu ya. Kita cuma baca doang ini. Mereka yang ngomong ya, bukan Mereka saya. yang ngomong, bukan Tat Dondi. Tuh, kata semua pemirsa, ayat ini tidak asli, artinya palsu. Oke, sekarang Lanjut. kita bandingin. Ini TB, ini TB2. Sekarang kita lihat ya. Saya akan buka TB dulu. Ada yang tadi di dalam buku penjelasan itu juga disebutkan ya. Ya. Tadi di 2 Tawarikh. 2 Tawarikh. Berapa tadi? Bentar. Nah ini. Sorry, kita mulai dari sini dulu ya. Ya. 2 Raja-Raja 8 ayat 26. 2 Raja-Raja 8 nomor 6. Lanjut, Tat. Ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri, Raja Israel. 22 tahun. Catat teman-teman, 22 tahun. Ini Raja Ahasya ya. Terus kita buka di 2 Tawarikh 22 ayat 2. Nih, ini TB nih ya, bukan TB2 ya. Ahasya berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Jadi di TB dulu ada kontradiksi antara 2 Raja-Raja 8:26 sama 2 Tawarikh 22 ayat 2. Ya. Yang di 2 Raja-Raja 8:26 sebutkan Ahasya berumur 22 tahun. Ya. Yang di 2 Tawarikh 22 ayat 2 disebutkan Ahasya berumur 42 tahun. Beda 20 tahun. Beda 20 tahun. Ya. Ini TB ya. TB. Ini TB ya. TB ada kontradiksi beda 20 tahun, teman-teman. Ya. Sekarang kita buka yang TB2 nih. Sekarang kita buka TB2. Apakah sudah dibetulkan? Nah, ya, ini TB2 ya. Ini kita tetap buka.
Yang di berarti yang di dua raja-raja 826 Iya. tadi kita nggak usah lihat lagi kan? Iya. Dua raja-raja. Lihat di tawariknya ya. Iya. Udah dibetulkan belum? Kita lihat yang ditawarik aja. Udah disamakan belum? Nah sekarang ini TB2 ya. Iya. Saya taruh. Ini TB ya. Iya. Saya taruh di atasnya. Terus kita zoom deh. Iya. Nah kita lihat sekarang. Aduh, Ri, ini kabelnya bisa di ini nggak ya? Kita Tunggu. cabut. Gimana caranya? Cabut biar Ri aja deh. Ri, tolong Ri. Nah, dikeluarin biar nggak ngeganggu. Awas itunya kecabut dari laptop. Ya. Ini tambah maju di situ. Nah, gitu. Loh, Iya. Kalau benar ya. Ini kayaknya kurang kesini nih. Bentar ya. Coba ini. udah. Ya, sambil nunggu Ustadz Donditan ya, Sabta 007. Siapakah kami dalam Al-Quran? Kamu baru pertama kali masuk ke TikTok ya. Di dalam diskusi lintas agama itu sering ditanyakan dan dijawab dengan dalil-dalil dari Al-Quran ya. Itu Royal Majesty atau Royal We. Kami bukan berarti jamak seperti kalian mengakui bahwa Tuhan itu lebih dari satu ya. Kalau makan mendoan 3 jangan ngaku satu. Kemudian siapakah Rohul Kudus? Kamu tahu Rohul Kudus itu nyopet dari mana? Itu dari Al-Quran. Oke, lanjut. Ya. Kita Dondi tadi. Ini TB ya. Nih. Ini TB2 nih. Oke. Saya taruh nih. Kita bandingin ntar. 2 Tawarikh Ya. 2 ayat 2. Yang di TB kan tadi kan disebutkan 42 tahun. Kurang gede nggak ya? Zoom lagi ya. Segini cukup atau di fullin aja, Ri? Nah, layarnya di fullin aja. Nah, gitu. Oke. Cukup jelas nggak? Hah? Jelas ya? Jelas lah. Di sini Asia berumur 42 tahun, ini TB. Di sini Asia berumur 22 tahun. Jadi berubah dari 42 tahun direvisi di sini menjadi 22 tahun. Jadi kalau yang teman-teman Kristen yang dulu menjawab itu sama-sama benar gitu, karena diangkat 2 kali katanya. Nah, Sekarang ini harus melintir lagi. Sekarang harus melintir lagi. Iya. Akrobat teologis kita sebutnya. Ya, ini dirubah di dalam TB2 dari 42 tahun menjadi 22 tahun. Artinya apa? TB2 mengakui ada kesalahan kan? Betul. Gitu ya? Betul. Benar nggak? Benar. Berarti di sini TB2 mengakui ada kesalahan di TB. Bukan cuma masalah KBBI ini berarti ini. Ya, tetapi ada kesalahan teks yang dari sumber lain yang mungkin dulu dipakai oleh LAI, sekarang LAI menggunakan teks yang lain. Siap. Mengikuti yang 22 tahun. Oke. Ini yang karena kemarin saya ngelihat, jadi ini yang sering saya pertanyakan juga yang sering teman-teman Kristen melintir. Sekarang mau melintir lagi, mau melintir apa lagi gitu. Iya. Ya, jadi TB2 sudah mengakui bahwa di dalam TB ada kesalahan. Ada kesalahan. Dikoreksi di TB2. Iya. Ya, dari 42 tahun menjadi 22 tahun. Oke. Sekarang saya kasih contoh yang belum dibenerin. Kalau ini kan udah dibenerin. Saya kasih contoh yang belum dibenerin. Ini kan 2 Tawarikh 21 nih. Kalau enggak di ini dah, kita ke Samuel dulu deh. 2 Samuel 21 2 Samuel 21. Kok nggak fokus? Nah, ini fokus ya. 2 Samuel 21 ayat berapa tuh? 19. Perhatikan nih. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yare Oregim, orang Bethlehem itu menewaskan Goliat. Siapa ini?
Goliat. menewaskan Goliat. Orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Ya, kita lihat di TP2. Jadi belum semuanya dibenerin, Tat. Nah, ini TP2. Ya, 2 Samuel 21:19. Kemudian terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yari Oregim, orang Bethlehem itu menewaskan Goliat juga. Nggak berubah kan? Orang Gad yang gagang tombaknya seperti balok penggulung kain tenun. Padahal di 2 Tawarikh, 2 Tawarikh atau 1 Tawarikh ya? Bentar. 1 Tawarikh. Padahal 1 Tawarikh nih 20 ayat 5 dikatakan, lalu terjadilah pertempuran melawan orang Filistin. Elhanan bin Yair, ini sama dengan tadi ya, Yair Oregim, menewaskan Lahmi, saudara Goliat. Jadi bukan Goliat yang dibunuh oleh Elhanan di 1 Tawarikh 20 ayat 5. Yang dibunuh adalah Lahmi. Orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti balok penggulung kain tenun. Ini TB2 Tat nih. TB2. Ya, ini TB2. Iya. TB masih sama, belum diganti. Berarti lupa itu dibenerin, lupa diedit. Mungkin lupa. Tapi ya Tat ya, ini yang tadi direvisi ini berkat perjuangan teman-teman loh. Saya tahu nih dulu Bang Handi pernah ngomong masalah ini juga tuh. Nah, ini saya selesaiin dulu nih. Iya. Ini yang di 1 Tawarikh yang di TB. 1 Tawarikh 20 ayat 5. Maka terjadilah pertempuran melawan orang Filistin, yaitu Elhanan bin Yair menewaskan Lahmi, saudara Goliat. Jadi yang TB Mas di Tawarikh Lahmi, tapi di 2 Samuel 21:19 menjadi Goliat yang dibunuh. Di TB2 tidak direvisi. Tidak dikoreksi. Ya. Lupa kan nggak inget tuh. Iya. Nah, sekarang kita bisa tunjukkan Bible versi mana yang mengoreksi. Satu-satunya Bible yang mengoreksi itu adalah Bible ini. Tentang Goliat ini ya? Iya. Udah lihat ini belum nih? Ganti dulu kameranya. Kedonditan baru sedikit ini. Baru yang di studio, belum yang di rumahnya dia. Ini Bible Gideon. Ganti Ri. Nah, Bible Gideon tuh biasanya di hotel-hotel tuh. Iya, Bible Gideon itu banyak yang ditaruh di hotel, di laci hotel-hotel, di kamar hotel. Iya. Kok miring ya sebenarnya? Ya, Gideon ini sebenarnya dia juga mengambil dari KJV, Tar. Ini dia malah bener ya, nyebutnya sama ya. Dia mengoreksi. Berbeda ya. Nah, dia mengoreksi. Nah, nih, seperti ini. Saya sedikit ya biar terbukti bahwa ini adalah KJV. Ini ya, The Holy Bible New King James Version. Ya, dia ngambil dari New King James Version. Nah, kita lihat nih di 2 Samuel. Nanti kita tumpangin lagi, kita tumpang tangan gitu. Tahu nggak istilah tumpang tangan? Enggak. Kalau di Kristen tuh ada istilah tumpang tangan, itu bisa memberkati atau menyembuhkan gitu. Oke. 2 Samuel 21:19. Nah, ini ya, nih ya, 2 Samuel 21 ayat 19. Tolong terjemahin, ya. Again there was war at Gog. Again there was war at Gog. Gog. Nama tempat apa Ya, nama orang? Nama tempat. Berarti sekali lagi artinya, ada perang di Gog. Ya. With the Philistines. Dengan orang-orang Filistin. Ya. Where Elhanan
di mana Elhanan, the son of Yareoregim, putra dari Yareoregim, the Bethlehemite, orang Bethlehem, killed membunuh the brother of Goliath, saudara dari Goliat. Saudara dari Goliat. ya, the Gittite, Apa? Gittite orang Gitit, Oh, orang Gitit, oke. Oke. yang mana the shaft of whose spear, yang mana gagang tombaknya, like a weaver's beam, seperti apa? Weaver's beam. Tukang Weaver's apa? tenun. Oh, oke. Ya, Yang gagang tombaknya seperti tukang tenung. ya, tenun. Oh, tenun, bukan tenung, Ya. penenun. Kapas menjadi benang kain. Ya, sekarang kita lihat yang di 2 Samuel. Kita lihat jumlahnya. Ini yang TB ya. Ya. Tuh di sini. Nah, di sini menewaskan Goliat. Di sini killed the brother of Goliath. Kira-kira Membunuh saudara dari Goliat, bukan Goliatnya. ya, kenapa yang KJV atau yang Gideon ini menulis kata the brother-nya dalam huruf italik atau miring? Miring. Karena di teks aslinya nggak ada kata brother. Oh, miring kodenya nggak ada di teks aslinya. Ya, jadi ini adalah koreksi dari King James Version sebenarnya. Oke, King James Version kan banyak juga di versi-versi lain yang dibuang ya, Iya. karena tidak terdapat dalam manuskrip-manuskrip terdahulu. Iya, ya, udah jelas ya. Jelas. Berarti yang di TP2 belum dikoreksi yang ini. TP2 tadi kan yang 2 Samuel ini juga belum dikoreksi berarti ini. Wah sih dia. 2 Samuel. Ya, ada yang dikoreksi, ada yang tidak ya. Ya. Antara lupa, ketinggalan, sama biarin aja deh, kita nggak tahu nih sumbernya dari mana, ntar dikritik lagi sama teman-teman kita. Nah, karena Bible yang berani koreksi cuma KJV doang, yang Bible versi lain nggak berani koreksi. Oke. Nah ini, yang bawah TB2, yang atas KJV. Ya, di sini masih ditulis Elhanan bin Yareoregim orang Bethlehem itu menewaskan Goliat. Elhanan yang membunuh Goliat. Ya. TB2. Jadi yang dibunuh Goliat. Ya. Bukan saudaranya Goliat. Bukan saudaranya. Kalau yang di 1 Tawarik 20 ayat 5, Elhanan membunuh Lahmi, saudara Goliat. Ya. Ini baru satu atau kedua lah. Tadi 42 tahun menjadi 22 tahun. Yang ini belum dibenerin. Yang lain juga mungkin masih ada yang dibenerin. Jadi Saya BOB. Saya nggak banyak-banyak ya mengenai perjanjian lama ya. Masih banyak sebenarnya. Banyak. Tapi kita langsung ke perjanjian baru aja, Tat. Siap. Karena ini lebih menarik nih ya. Ya. Sekarang kita itu ke tugasnya nanti para debater-debater Islam yang nerusin, kita cuma Ya. bahas sedikit-sedikit aja Tat. Kita Kamu sekarang itu ke seru nanti. perjanjian baru. Ada beberapa yang sudah saya tandain, tapi mungkin tidak berkenaan dengan perbandingan. Kalau yang saya bandingkan dengan saya tandain dengan tinta hitam, berarti itu bukan tidak ada perbedaan gitulah. Atau juga ini juga kontroversi gitu kalau yang ini ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih. Yang menarik nih buat saya ini ya. Jadi gini, ada ayat yang tadinya tidak dikasih kurung, di TP2 dikasih kurung kan? Iya. Tadi kan kita udah baca di penjelasan itu kan. Kalau dikasih kurung artinya apa? Tidak ada di manuskrip terdahulu. Tidak ada di tertua. Naskah-naskah kuno kan? Oke. Ya, kita apresiasi lah itu ya. Ya, berarti kita apresiasi kan? Ya. Ingat nggak cerita yang perempuan berzina, yang mau dirajam? Ya, ingat. Ya, itu kita lihat ya ayatnya. Ingat nggak ayat berapa? Lupa. Yohanes 7 ayat 53 753 sampai Yohanes 8 ayat 11. Teman-teman silakan juga baca bersama ya. Yohanes 7. Ini TB dulu nih, ini TB ya.
Ini masih yang TB ya, kita buka ya. Yohanes 7 nomor 53. Perikopnya Yesus dengan perempuan penzina. Ya, Yohanes 7 nomor 53. Nah ini. Perempuan yang berzina tadi ya? Saya zoom dulu. Ya. Ya, di sini 53-nya kan masuk ke dalam angka 8 nih. Tapi sebenarnya ini adalah masih pasal 7 gitu. Oke. Pasal 7, 53 sampai 8 ayat 11. Iya. Ini nih, yang ini. Oke. Nah, di sini nggak ada tanda kurung kan? Nggak ada. Kita lihat yang TP2 nih. Ya ini TP2 nih ya. Tuh. Ya. Oke. Saya taruh begini tuh. Ya. Nah itu. Kelihatan nggak bedanya? Kalau saya nggak ngelihat di YouTube yang Nah, ngelihat. di sini perempuan yang berzina 8, ini ada angka 3 sebenarnya pasal 7, ini tidak ada tanda kurung kan? Ya. Kok nggak ngezoom? Nggak fokus. Udah fokus ya? Nah, itu ya. Fokus. Nih ya, tidak ada tanda kurung ya. Yang sekarang setelah angka 53 nih ada tanda kurung nih. Di Kelihatan ya? TB2 udah ada pakai tanda kurung ya. Ya, ya. Artinya kalau tanda kurung, kita buka lagi di sini. Artinya kalau ada tanda kurung tegak, dalam perjanjian baru TB2 teks-teks yang ditandai dengan kurung tegak tidak terdapat dalam naskah kuno. Artinya ayat ini diduga tidak asli. Tidak asli. Gitu ya. Tadi pada banyak nulis saya tanyain tuh artinya tidak asli apa. Semua jawabannya sama. Apa? Tidak asli sama dengan palsu. Oh, Saya gitu ya? cuma baca doang ini dari live chat. Nah, doa Bapak kami ingat Tat? Nah, Tat sebelum geser dulu, Ya. ini teman-teman ya, kalau yang debater-debater Islam udah paham ini ya. Ya buat yang awam, perikop Yesus bersama perempuan penzina menjadi kebanggaan debater-debater Kristen karena dikatakan Yesus mengampuni Ada dulu. dosa. Tadi sudah dibahas oleh Ustadz Donditan, ternyata ayat itu tidak asli. Semua film tentang Yesus Kristus di film-film itu ya, lebih dari 20 film itu saya nonton ya, tidak ada satupun yang melewatkan segmen itu Yesus mengampuni perempuan penzina, padahal ayat-ayat ini tidak asli. Jadi kan itu pegangan. Diduga tidak asli. Diduga, tapi saya pernah nonton di YouTube, memang dikatakan Ya. itu tidak terdapat dalam manuskrip tertua. Ya. Tambahan Ya. cerita yang bagus lalu dimasukkan oleh penulis Yohanes. Oke, lanjut. Ustadz Donditan standby lagi. Oke, jadi juga ada teman-teman yang membanggakan doa Bapak kami kan. Ya, Bapak kami. Ya, jadi kalau mau belajar Kristen katanya belajarlah doa Bapak kami gitu katanya. Ada yang ngomong gitu. Ini adalah bagian dari doa Bapak kami ini TB2 nih ya. Ini kan Bapak kami yang di surga kan. Ternyata ayat 13 ini ada yang kasih tanda kurung nih. Ini saya tandakan kuning dan garis merah nih. Jadi artinya ini juga tidak terdapat di naskah kuno, baru ada di naskah belakangan. Berarti juga apa? Tidak asli. Tidak asli tadi apa? Kata orang nih, bukan kata saya. Teman-teman di live chat bilangnya tidak asli sama dengan palsu. Ya. Oke, sekarang kita ke Markus 16 nih. Nah, ini juga menarik nih. Ya. Markus 16. Ini kan kontroversi kan kalau Markus 16 kan. Nah, ini. Ini saya lupa tanda ini. Ini Markus 16 ayat 8 dulu deh ini, ayat 8 ya. Ayat 8 ini kan ada satu paragraf di mana lalu mereka keluar dan lari sampai kata siapapun juga karena takut gitu kan. Terus kan ada lanjutannya nih. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu gitu kan. Nah, ini nih.
Nah, kelihatan kan ini nih. Ini saya tandain kuning nih. Ini nggak ada tanda kurungnya, Tat. Satu paragraf ini nggak ada tanda kurung. Itu di TB ya? Di TB yang pertama nih ya, di TB. Nggak pakai Di Bible yang bahasa Inggris pun itu nggak ada paragraf ini. Oke. Ya, ya ini TB nih ya. Ya. Ini yang. Sekarang kita lihat yang TB 2 nih. Lihat. Ya. Yang paragraf dengan singkat mereka sampaikan sampai kata keselamatan yang kekal itu sekarang ada tanda kurungnya kita. Jadi saya bantu buat teman-teman juga. Ya. Ya. Ini yang ini nggak ada tanda kurung. Yang ini ada tanda kurung. Oke. Penjelasannya dari TB versi 2. Ya pokoknya kalau tanda kurung berarti tidak. Bukan itu. Ini nutupin tadi. Tidak asli. Nih ya, tanda kurung ini berarti teks-teks yang tanda kurung tidak terdapat dalam beberapa naskah kuno. Tidak terdapat, yaitu ayat ini tidak asli. Nah, lanjutannya ayat 9 sampai 20 juga begitu. Yang di TB di sini, TB, ini yang saya tandain ini ayat 9 sampai ayat 20 di sini nih. Ini juga nggak ada tanda kurung. Ya, ini nggak ada tanda kurung. Berarti ini dulu dianggap otentik. Yang TB 2 menjadi tunggu sebentar, kok nggak fokus? Nah ini, sekarang ada tanda kurungnya. Ya, sampai ayat 20 nih. Kita apresiasi lah ya. Ya. Dia ngasih tanda kurung. Ya. Versi 2. Berarti yang di TB dulu Markus 16 ayat 8 bagian B, ya ayat 8 bagian B dulu tidak dikasih tanda kurung. Bahkan sampai ayat 9 sampai ayat 20 itu juga tidak ada tanda kurung. Artinya mereka menganggap bahwa ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang otentik. Padahal di Codex Sinaiticus juga nggak ada. Ya. Sekarang di TB 2 mereka kasih tanda kurung. Baik yang Markus 16 ayat 8b disambung dengan ayat 9 sampai ayat 20 semua dikasih tanda kurung. Baguslah, kita apresiasi itu dia. Ya. Karena memberi tanda kurung. Artinya teks ini tidak ada di manuskrip naskah kuno gitu. Jadi ada dugaan ini adalah teks tidak asli. Jangan bilang palsu, Tat. Kita cuma baca ini dari live chat. Tidak asli. Ayat tidak asli sama dengan palsu. Ya. Terus lanjut. Bentar, saya zoomnya saya kecilin dulu. Nah. Oke. Kalau yang ayat-ayat yang apa namanya, yang sudah dihapus dari Bible yang versi lain, nah kita lihat di sini, kita bandingkan dengan TB dulu. Matius 17. Nah, kalau yang sebelumnya di TB itu sudah ada beberapa ayat yang memang di sini kasih tanda kurung. Ya. Di TB 2 tanda kurungnya masih nggak ada yang hilang. Jadi ini masih masih diduga ayat-ayat yang tidak otentik. Gitu. Yeah. Nah, jadi contohnya tadi di Matius 17:21, terus Matius 18:11. Ini fotonya. Di bawah. Oh, nah. Ya, saya sebutin. Atau saya kasih aja ini tandanya nih, apa namanya, saya share aja nih. Bentar. Ya, ini saya share sebentar. Ngapain sih? Nah ini adalah ayat-ayat yang
Di KJV masih ada, tapi di NIV, NASV, NCV, NRSV, RSV itu udah dibuang. Ya. Di LAI baik yang TB maupun TB2 itu ayat-ayat ini masih ada tapi diberikan kurung tegak gitu. Ya. Artinya juga tadi apa tidak terdapat dalam teks-teks naskah kuno gitu Ya. ya. Sedikit Jadi itu saya Matius bantu. 17:21 sampai Roma 16:24. Ya. Nanti ada lagi 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya. Ini teman-teman ya, King James Version itu dianggap pernah yang terbaik ya, dari sastranya, dari kelengkapannya. Cuma versi-versi berikutnya itu ada NIV, NASV, NCW dan lain-lain itu membuang beberapa ayat. Kenapa dibuang dari mereka pertamanya menuliskan mengambil dari King James Version? Dibuang atau dihapuskan karena telah diselidiki oleh mereka ayat-ayat yang dibuang itu yang terdapat dalam King James Version ternyata tidak ditemukan dalam manuskrip-manuskrip terdahulu atau yang tertua, sehingga ayat-ayat ini dinyatakan tidak asli alias isi sendiri. Bentar, nih ada yang nanya nih, Tat. Bentar, ada yang nanya. Tat, jawab dong. Apa tuh? Tat, jawab aja deh, jangan saya deh. Kodondi boleh tanya nggak, Yesus terbang ke surganya apa ke plafon? Kalau yang kita perlu perhatikan adalah kata Yesus diangkat ke surga. Itu kan terjemahan LAI ya. Kita mesti lihat ke original Koine Greek-nya. Di dalam Koine Greek-nya dikatakan diangkat ke Uranon, diangkat ke langit. Langit ya, bukan surga. Bukan ya. ke paradiso, Ya. bukan ke surga. Jadi kalau teman-teman bilang Yesus diangkat ke langit, itu artinya mereka membaca terjemahan LAI. Kalau kita selidiki Koine Greek-nya, ternyata diangkat ke Uranon, ke langit, bukan ke surga ya. Oke, lanjut Tatendi, standby. Mantap ya sekarang ya, Tat. Hah? Tat, unggul ya, mantap ya sekarang ya, kristologinya udah tahu. Woi, siapa dulu gurunya? Keren lu. Siapa dulu gurunya? Dulu gue inget di kantor Ini bawah. nih. Dulu gue inget di kantor bawah. Apa? Iya, nyatet-nyatet. Situ. Tuh. Sampai ngedeprok di Siapa lantai. dulu gurunya? Hebat Iya, ya, betul. Ya, untuk supaya lengkap berarti kan kita harus tunjukkan 1 Yohanes 5:7 dong. 1 Yohanes 5:7. Waduh, Tunggu sebentar. itu Yohanin koma lagi. Bentar, sebelum ke situ kita buka dulu Yohanes 4:19. Nah, ini ya. Berapa? Yohanes 4 Yohanes 4:19. nomor 19. Ya teman-teman, sama-sama periksa ya, Yohanes 4 nomor 19. Bentar ya, saya zoom dulu ya. Nah ini. Oke. Ini Yohanes 4 tuh ya, Yohanes 4. Ini TB ya. TB ini. Nggak ada stiker tadi kan. Yohanes 4:19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Tuhan terus nabi. Nah, Tuhan nabi lagi. Ya, Emang coba. ada Tuhan jadi nabi ya? Nah, itu gimana Koine Greek-nya? Ya, ini TB ya. Nah, sekarang kita lihat TB2. Udah dikoreksi belum? Coba kita lihat nih teman-teman nih. Pertama dipanggil Tuhan, ditutup dengan nabi. Nah ini. Ya, ini Yohanes 4 juga. Ini TB2 nih ya. 4:19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan. Oh, tadi Tuhan, sekarang dikoreksi jadi Tuhan. Ya, Oke. nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, ini masuk akal. Cocok ya? Nah, Tuhan. Masuk akal ya? Ya, di TB versi 2. Tapi TB doang kan disebutnya Tuhan, ditutup dengan nabi. Ya.
Betul. Itu nggak masuk akal gitu ya. Jadi udah dikoreksi nih ya. Ya, jadi kalau yang sebelumnya kata Tuhan, nih, Tuhan, sekarang jadi Tuan. Wah, pasti bulet kan. Pusing, memusingkan nanti kalau debat, lu pakai yang mana, gitu dulu nih. Aduh. Ya. Nah, tapi masih ada Yesus disebut Tuhan, masih ada. Di sini juga di TB2. Di TB2 nggak konsisten kalau gitu. Nah, masih ada nih Tat nih. Di Yohanes 6 ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki perkataan hidup yang kekal. Jadi maksudnya mungkin ya, ini mungkin mempertimbangkan gitulah ya, mempertimbangkan istilahnya gimana ya, masa orang baru kenal kok manggilnya udah Tuhan gitu mungkin ya. Kalau Petrus kan udah lama kenal gitu kan, jadi manggilnya Tuhan kalau buat Petrus. Tapi kalau buat orang yang baru kenal, Tuhan gitu. Itu asumsi ngarang bebas. Mungkin kan saya bilang mungkin tadi. Kalau saya debat begitu. Kan tadi saya bilang mungkin. Nah, rupanya dari daftar yang tadi saya kasih itu masih ada Ini juga nih ada ayat yang dikasih dalam kurung ya. Sebentar nih. Jadi nggak konsisten ya, Tuhan dan Tuhan ya. 5 ayat 4. Nah ini. Ini TB ya, ini TB nih ya. Ini TB. Yohanes 5 ayat 4 nih Tat. Kita belum tandain lagi. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Ya. Ternyata dari sini nih. Ya, ini Yohanes 5 ayat 4. Sebab suatu-suatu nih ya, nggak ada tanda kurung nih Tat. Yang di TB2 ada tanda kurungnya. Oh, kita apresiasi lah ya TB2 ya. Yohanes 5 ayat 4. Nah, di sini dari kata-kata mereka menantikan guncangan air kolam itu, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Itu di Bethesda kan? Ya, siapa saja yang pertama masuk ke dalamnya sesudah guncangan itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Ternyata di dalam kurung. Jadi diduga Tat. Iya. Kita harus pakai diduga. Iya. Ya, tidak otentik. Oke. Ada beberapa juga yang ayat yang saya temukan seperti itu. Cuman kemarin saya lupa bikin ininya apa? Bikin daftar ayatnya. Udah saya tandain kok, cuman harus lihat dulu ya. Nah ini juga nih, Markus 15:28. Markus 15:28. Oh enggak nih. Jadi yang terjadi adalah ada beberapa ayat yang tadinya di TB tidak ada tanda kurungnya, di TB2 dikasih tanda kurung. Contoh tadi Markus 16 ayat 8b sampai ayat 20-nya ya, Markus 16. Terus tadi ada juga beberapa ayat yang saya sudah nemukan, cuman saya harus cari-cari satu-satu lagi. Saya belum bikin daftarnya. Jadi artinya ada perubahan bahwa di dalam TB itu yang tadinya tidak diduga tidak otentik menjadi diduga tidak otentik gitu kan. Gitu ya. Oke, mungkin ada ini apa? Iya. Cabut headset dari handphone saya sehingga suara yang keluar dari TikTok bisa didengar juga oleh mikrofon yang sambung ke YouTube ya, channel Donditan.
Biar kasih kesempatan juga Ustadz Dondi untuk minum karena cukup lama juga beliau menjelaskan ya. Pada intinya garis besarnya tadi sudah disebutkan yaitu ada koreksi, kemudian ada juga tanda kurung diberikan di dalam versi kedua. Tanda kurung diartikan berdasarkan buku pengantarnya diduga ayat-ayat ini tidak asli ya. Teman-teman jawab sendiri artinya tidak asli. Untuk supaya lebih interaktif, silakan yang pertama datang tadi Umi Mican, kemudian Bang Profesor Dr. Handi, kemudian Bang Ben Abraham, kemudian Bang Dalbo, kemudian Royal Wi. Kita interaktif atau mau menanggapi dulu juga monggo, waktu dan tempat saya persilakan standby. Baik, terima kasih Ustadz Unggul. Ini Bang Dondi udah bisa dengar belum? Bang Dondi, Assalamualaikum. Udah bisa dengar belum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak pecah-pecah suaranya. Oh, pecah-pecah. Oke, sekarang gimana Ustadz? Coba Teh. Oh, cakep udah. Lanjut standby. Oke, dari pembahasan kita malam ini ya tentang TB versus TB2, ada dua dalil ya, ada dua ayat yang menggelitik ya. Ini yang memang menarik tadi ya. Yang pertama tentang imamat tadi ya. Tadi Umi ulas dulu kalau TB ini katanya sekarang sudah menggunakan KBBI ya. KBBI kan? Jadi tadi dari Umi ambil dari imamat Sadunggul. Dari imamat. Halo? Lanjut Halo, Umi. Oke. Bicara. Lanjut. Oke, dari imamat dulu ya. Imamat ini kan sebelum TB, artinya sebelum tahun 1974 itu babi ya. Hanya babi saja di sana. Kemudian masuk di TB di 1974 itu ditambahin hutan belakangnya ya kan. Terus ada pertanyaan tadi menarik sekali, pertanyaan yang diajukan ke Bang Dondi bahwa ada pertanyaan emang ada babi kota. Umi jawab ada babi kota ya. Karena di TB versi kedua ini, jilid kedua ini balik lagi tidak dihilangkan kata hutannya. Ini ada babi hutan. Ya tentu ada babi kota. Ya Umi jawab ada babi kota ada. Perbedaannya babi kota dengan babi hutan itu waktu kemarin menggunakan babi hutan karena keteknya 4. Nah sekarang balik lagi dihilangkan hutannya jadi babi kota ya. Babi kota keteknya 2 dan selalu pakai Rexona seperti itu. Jadi di sana ada upaya tadi Umi lihat di imamat itu awalnya haram, kemudian di TB ya, di TB itu haram, kemudian di jilid 2 jadi najis ya kan. Nah ini sebetulnya baik haram atau najis itu kata dari Al-Quran ya, kata dari Al-Quran. Ini kayaknya sepertinya ada upaya untuk melegalkan yang haram sehingga hukumnya menjadi najis. Sebetulnya antara najis dengan haram ini kan berbeda maknanya ya. Najis sama haram ini sekali lagi ada berbeda. Kata-kata juga Umi, jangan dimakan. Ada kata-kata jangan dimakan dalam TB2. Oh, jangan dimakan. Iya, artinya di sana ada perubahan dari TB TB dan TB2 ada kata-kata jangan dimakan. Jadi kita bisa bilang kepada para pemakan babi, jangan dimakan babi kota ataupun babi hutan. Hilang suaranya Mi. Izin dulu saya izin dulu. Ya udah, Ustadz Donditan mau bicara dulu ya, lanjut Tad. Ya, gini. Jadi itu tadi beberapa ayat yang sudah saya tampilkan dari antara TB dan TB2 ya. Sebenarnya masih banyak perbedaannya juga. Tapi saya tidak bacakan semua. Tapi poin dari saya itu adalah seperti ini. Jadi LAI mengaku bahwa di dalam buku penjelasannya ini mengaku bahwa mereka sekarang mengikuti kaidah KBBI. Oke. Kita apresiasi kalau mereka memang ikut KBBI. Tetapi kita lihat, nah sekarang kita lihat di dalam KBBI itu definisi untuk kata Allah yang dipakai dalam TB itu apa definisinya gitu ya.
Nah, kita buka aja ya supaya teman-teman juga paham kali ya. Nah, ini saya share nih sebentar ya. Jadi kita tidak mengada-ngada. Nah, ya naikkan dulu sebentar. Ini ada, saya buka Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Kata yang saya masukkan adalah kata Allah. Kita Muslim bacanya Allah. Ya. Apa di sini definisinya? Allah itu adalah nama Tuhan, nama, ya, proper name, jati diri Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang maha esa, yang disembah oleh orang beriman. Oke. Jadi kalau KBBI mau ngikutin KBBI. Kalau LAI mau mengikuti kaidahnya KBBI, harusnya juga ngikutin ini, gitu. Jangan ngikut yang lain, tapi yang ini di apa nih kalau namanya dicuekin berarti kan? nggak konsisten. Nggak konsisten. Ya. Sekarang kita lihat lagi definisi KBBI untuk kata Tuhan, coba. Sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya, yang maha esa. Sesuatu yang dianggap besarkan layarnya, Ustaz. Bang Dondi tadi yang Umi maksud antara najis dengan haram ya, karena kalau yang imamat itu di TB itu kan haram, kemudian di versi 2 jadi najis. Sementara pengertian dari haram dan najis itu kan berbeda. Jadi setiap benda yang najis haram untuk dimakan, tetapi tidak semua benda yang haram dimakan, tidak semua benda yang haram dimakan itu najis. Jadi sebetulnya ini ada perubahan ya. Haram dan najis itu kalau haram itu masuknya ke dalam syariat, tapi kalau najis ke dalam benda itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua tadi pembahasan Johanin Koma yang kata Ustadz Unggul nih, kojoknya Umi gitu kan. Johanin Koma 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8 ini sebetulnya udah bolak-balik ya, dibolak-balik bongkar pasang, ternyata di jiliduan nongol lagi gitu kan. Sebetulnya Johanin Koma ini memang nanti habis itu kita baru masuk ke yang aja. Ya, Umi, excuse me. Ustadz Dondi nyelesain lagi satu, dan ini yang penting karena penggunaan kata Allah yang diambil diterjemahkan oleh LAI. Apakah LAI merubah kata Allah dengan Elohim atau Theos atau apa? Kita dengarkan dulu ya terakhir ini ya dari Ustadz Dondi. Oke, siap. Ya. Dibesarkan layarnya, Ustaz. Antara TB dan TB2. Poin saya yang paling utama adalah jika mereka mau mengikuti kaidah KBBI, nah, tolong yang konsisten gitu. Yeah. Di dalam KBBI kata Allah atau Allah itu adalah nama daripada Tuhan. Gitu ya. Definisi Tuhan juga tadi sudah saya tunjukkan. Tuhan adalah sesuatu yang disembah. Tuhan, Tuhan tadi belum ya Tuhan ya? Belum. Harus kita buka dulu Tuhan ya. Saya ulangi sambil Ustadz Dondi Tanjari. Tuhan, Allah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Sekarang Ustadz Donditan mencari kata Tuan tanpa H. Nah, ini adalah Tuan. Tuan itu apa? Dibesarkan layarnya, Ustaz. Tempat mengaji sebagai lawan kata hamba. Itu udah dibesarkan itu. Contoh, anjing itu sangat setia kepada tuannya. Ada juga orang yang memberi pekerjaan atau majikan kepala perusahaan dan sebagainya, pemilik atau yang punya toko dan sebagainya. Dan sebagainya. Ada banyak contohnya nih ya. Jadi, yang namanya Tuan dengan Tuhan, menurut KBBI, sekarang definisinya sudah berbeda. Ya kan? Ini Tuhan. Sekarang saya tunjukkan Tuhan. Tuhan yaitu sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Karena saya tunjukkan Allah atau Allah, nama Tuhan dalam bahasa Arab, pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang maha kuasa, disembah oleh orang beriman.
Oke. Saya sudah tunjukkan bedanya kata Tuhan, Tuhan, dan Allah, ya, atau Allah dalam Bible. Jadi kalau mau ngikutin kaidahnya KBBI, ya mestinya yang konsisten, maksud saya gitu. Jadi tidak apa ya? Pilih-pilih tebu. Hah? Pilih-pilih tebu. Mana yang enak ambil, yang nggak enak nggak Standar diambil. janda, standar janda itu. Yang sesuai yang dipakai gitu ya. Iya. Ya, berarti kan kalau begitu nggak Kalau konsisten. bahasa Banyumasnya cherry picking. Ya, itu satu yang pertama. Yang kedua, di dalam TB2 tadi kita lihat, sama-sama sudah lihat bahwa di dalam TB2 sudah ada beberapa perubahan di mana ayat-ayat yang awalnya tidak diduga tidak otentik, dalam TB2 mereka menambahkan kurung tegak atau tanda kurung tegak yang maknanya adalah diduga tidak otentik, gitu ya. Jadi kita mengapresiasi LAI dalam melakukan revisi, ada yang kita apresiasi, tapi juga kita tetap berpesan kalau memang mau mengikuti kaidah KBBI, tolong konsisten gitu. Kata Allah di dalam Bible harus menjadi nama atau proper name, Iya. ya, bukan tetap menjadi generic name, gitu. Itu aja kalau dari saya, poin saya. Siap. Mungkin kita sudahi dulu ya, nanti kita mungkin bisa sambung lagi dengan saya ingat kitab suci Katolik. Ingat dong, kitab jujur. Kitab jujur. Nah, itu ternyata, nah ini kan kitab suci Katolik ya. Ini saya bawa kemana-mana nih, ya kan? Rupanya ini ya diterjemahkan dari ini. Nah, saya tunjukin di sini dah. Nah, ini mengerikan nih kitab ini. Bikin Naten nggak bisa tidur ini. Bentar, Kitab Yerusalem. saya zoom out dulu bentar. Nah, ini kitab suci Katolik ternyata diterjemahkan dari kitab ini. Ya. Ini 2009, ini tuh lihat kertasnya. Tahu nggak tuh harganya berapa tuh? Berapa duit? Berapa nih? Nggak kelihatan dari sini. 11.000. Buset. $11.000. 11.000 perak. Iya. Tuh. LP 11025. Serius? Nah itu. Oh, Ini harganya. tahun berapa Nah, tapi? kita lihat dulu tahunnya. Nah, 11.000 zaman sekarang. RP 11025. Tahun berapa kita lihat dulu nih. Ya. Wah, nama yang punya sudah di tip X, jadi ada alamatnya juga di tip X ya kita. Ini yang disebut dengan The Jerusalem Bible. Bahasa apa, Tat? Ini dalam bahasa Inggris. Inggris. Ya. The list of all those who have helped in the preparation of this Bible is too long to be given in its entirety. The principal collaboration in translation and literature revision were nama-nama orang yang terlibat dalam penerjemahan. Nah ini apa nih? Ini imprimaturnya nih, John Cardinal Ginan. Tahun berapa nih? 66. Masya Allah. Saya belum lahir itu. Ya kalau 66 harga 11.000 berapa sekarang berarti? Ya sekitar 600-700 ribu kali ya. Lebih. Sadunggul bilang sama Bang Dondi, ini Umi ada KJV 1611. Wih, dia punya, Tat. Ori. Kasih Tat Dondi. Pakai tanda petik nih kasihnya nih. 1611. Ini dari UK ya. Dari UK. Ada kolektor di sana. Saya juga punya, cuma reprint. Nah, kalau Umi asli apa reprint? Cek di print asli ulang. dong. Asli. Boleh dong. Boleh dong, kasih Ustadz Donditan pakai tanda petik kasihnya juga, tenang. boleh. Oh, ini nih bentar ya, Umi ini ya, Umi open. Aduh, di mana ya? Bible-nya. Oh, ini nih. Nih, Umi coba open cam bentar ya. Iniin bentar.
Mana ya? Ya, silakan. Wah, ini Isinya pasti sama ininya dengan ini. udah sobek-sobek. Gak apa-apa, yang sobek-sobek diterima. Yang sobek-sobek pun diterima. Dalam tanda kutip Pak ya. Dondi nih kolektor kitab nih. Jadi gini ya, nanti kita sekali-sekali atau mungkin habis ini kita bahas ini. Hmm. Ini kitab kalau boleh saya bilang ini kitab yang mengerikan ini. Isinya ya kurang lebih sama dengan kitab suci ini. Ya. Cuman yang kitab Katolik ini sama isinya dengan karena diterjemahkan dari sini gitu. Ya, Ya. cuman ini dalam bahasa Inggrisnya. Oke. Ya, dan ini dari tahun 66 tadi. 66. Ya, Saya belum lahir. Umi Mican masih jadi air tahun segitu. begitu ya. Belum jadi Saya orang. belum lahir. Oh ya udah. Ya ampun sobek. Jadi kalau gitu mungkin sementara itu dulu. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini bermanfaat ya buat teman-teman yang baik yang di TikTok maupun yang Bang Dondi, nonton di bentar live dulu. YouTube. Umi mau tanya. Aku mau tanya Bang Dondi bentar. Aku mau tanya Nah, dulu. nanti di Kak. TikTok aja, nanti yang di YouTube ini kita tutup dulu. Ustadz tutup Donditan di- mau iya, menutup iya. dulu channel di YouTube. Nanti kita bincang-bincangnya di TikTok tetap ini masih. Oke. Iya. Oke. Ya silakan ditutup Jadi, Ustadz Dondi. saya banyak mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang sudah menyimak kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat buat para pemirsa, entah itu yang muslim maupun yang belum muslim. Insya Allah menyusul Tat. Ya, jadi kita akan mendoakan kan. Jadi kita Amin, sebutnya ya belum Rabbal. muslim, Iya, jangan non muslim. Gitu. iya, belum muslim. Ya, kalau belum muslim kan insya Allah ada kemungkinan Iya. muslim gitu. Iya. Jadi mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Jangan takut menghadapi kebenaran. Siap. Oh, itu bagus tuh teman-teman. Jangan takut menghadapi kebenaran. Bukan jangan takut murtad. Orang yang ngomong saya suruh pakai kalung salib, khotbah Jumat di gereja nggak berani, di-kick saya, diblokir. Oke ya, gitu. Kalau gitu kita pamit dulu. Buat para pemirsa juga, insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan berkomunikasi juga mungkin berinteraksi dengan Dr. Zakir Naik bersama Kohani juga teman-teman yang lain. Mohon doanya supaya kegiatan kita nanti untuk bulan Juli dapat berjalan dengan lancar, semoga dimudahkan ya. Amin. Mohon doanya dari para pemirsa. Baik kalau gitu pamit dulu Tat. Ya, Ya, siap. silakan ditutup tadi situ yang Baik, buka. baik. Ya, berani Oh, buka, berani ada- tutup dong. Ada ini nggak buat apa pengumuman atau apa dari PMA nggak? Udah ada di running text. Udah lah. running text siap. Iya. Oke, kamera. Ya, saya tutup dulu sebentar ya, rekan-rekan di TikTok. Tadi saya pembukaan, lalu saya menyampaikan penutupan untuk channelnya Ustadz Donditan. Gonvilla, alhamdulillah kita telah banyak mendapatkan informasi, telah banyak mendapatkan ilmu dari orang-orang seperti Ustadz Donditan, Profesor Menakem Ali, dan lain-lain semua yang nggak mungkin saya sebut satu persatu ya. Jadi di dalam mencari kebenaran ini, bebaskan diri kita dari dogma dan doktrin. Seperti keberanian kitab suci Katolik, saya menyebutnya itu kitab jujur. Juga tadi ada Bible of Jerusalem, Bible dari Yerusalem tahun 1966. Saya belum lahir, masih jadi air di tahun segitu ya. Nah, jadi marilah kita semoga mendapatkan kebenaran, berani mencari apa tadi istilahnya Ustaz Doni bilang? Berani mencari. Berani menghadapi kebenaran. Oke, berani menghadapi kebenaran, jangan ditolak dulu. Umat Islam ketika mendapatkan informasi tidak boleh ditelan mentah-mentah, tidak boleh juga dibuang mentah-mentah. Semuanya harus disaring. Disaring dengan dalil, disaring dengan akal. Keduanya ini harus selaras. Walaupun kalau bicara tentang kemahaan, Maha Esaan Tuhan, itu tidak bisa akal kita menjangkaunya. Tapi hal-hal lain, akal harus juga bisa menerima. Jadi singkat cerita, semoga teman-teman yang, saya udah nggak boleh lagi nih diajarin Ustadz Donditan, jangan lagi pakai kata non-muslim. Semoga rekan-rekan saudara-saudaraku semua yang belum muslim insya Allah menemukan jalannya, dan semoga Tuhannya Yesus selalu memberikan petunjuk
Tuhannya Tuhan Yesus. Tuhannya Yesus. Tuhannya Tuhan Yesus. Oh, Tuhannya Tuhan Yesus berdasarkan TB2 tadi ya. Semoga Tuhannya Tuhan Yesus memberikan kita hidayah serta bimbingan untuk selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Ada yang nanya tuh, kenapa babi jalannya nunduk ya tebak katanya? Kenapa anak babi jalannya nunduk? Karena dia malu punya bapak dan ibu babi. Makanya anak babi jalannya nunduk. Itu jawabannya. Orang Islam tuh punya jawaban. Kalau nggak Apa ada bedanya dalil, babi tetap hutan masih dengan babi masuk kota, akal. Ustaz Unggul? Diulangi lagi. Apa Babi- bedanya babi hutan? Babi hutan itu, Babi hutan nggak punya Keteknya WA gitu. babi hutan nggak punya Babi WA hutan karena ketek di dalam hutan bukan. sinyalnya Babi hutan sinyal. bukan Sinyalnya babi hutan. pedas-pedas. Bukan babi hutan keteknya 4, babi kota keteknya 2 selalu pakai roll on. Lanjut. Oke, masalah pakai roll on ya. Iya. Ya udah. Baiklah ya, Tuan Villa, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung. Semua semata kami hanya menyampaikan informasi. Kalau ada guyonan, hanya sekedar jangan terlalu kaku. Penyampaian ilmu yang tinggi dengan cara yang kaku kadang membosankan. Makanya saya suka guyon sama Ustadz Donditan ya. Baiklah, kita tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.